Salam Betel mantap, saudaraku. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, hamba Tuhan diurapi, dipilih khusus oleh Allah, Bapak Pendeta Dr. M. Sudi Dharma. Shalom Pak. Shalom. Sudi Dharma itu sudi yang berdharma ya. Puji Tuhan. Supaya seru, apa Pak arti Sudi Dharma? Ya, sudi berdharma. Sudi Rela tulus untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Yes. Bagi kota, bagi bangsa. Ini asli nama Madura Pak ya? Asli. Nama Madura. Dari sejak lahir itulah nama saya. Mantap. Saudaraku, kita sedang mau belajar tentang firman yang powerful dan Pak Sudi sedang digerakkan satu tema yang sedang berkobar di hatinya. Silakan Pak temanya. Ya, Tuhan sedang memberi waktu yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa, dan kita menyadari bahwa waktu itu bukan berarti tanpa batas. Maka saya berpikir selagi kita diberikan waktu untuk kita melakukan sesuatu, untuk melayani, maka saya ingin mengatakanlah inilah waktunya, ya hari ini waktunya. Kita tidak bisa menunda lagi, yaitu untuk apapun yang kita kerjakan, peristiwa pelayanan kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada hak daripada kita untuk mengambil kemuliaan itu. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, dan hidup kita yang ditebus itu adalah sudah menjadi miliknya. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu hal yang sungguh-sungguh harus kita kejar, yang harus kita beritakan khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan. Bukan lagi waktunya untuk kita memanfaatkan pelayanan untuk kehidupan kita. Memanfaatkan jabatan kita untuk kepentingan kita. Memanfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan pada kita untuk kepentingan kita. Sebab kalau masih ada hamba Tuhan yang melalui pelayanan mereka mencari hidup, saya kira sesuatu yang kurang tepat. Karena kita ketika dipilih, kita dipanggil, ketika kita beroleh pengampunan dosa, itu kita sudah mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Masih kita ingat Yohanes 10 ayat 10 kan? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau aku datang, aku akan memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Jadi inilah waktunya. Apapun siapapun kita, dimanapun kita ada, dan apapun yang harus kita kerjakan, hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena dengan demikian dunia akan tahu bahwa Yesus Kristuslah yang diutus oleh Bapa untuk mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Amin. Saya kira itu. Pak Pendeta Sudi, Ya. dasar ayatnya Bapak natsnya itu dari ayat mana Pak? Dikatakan, Yohanes pasal yang ke-17 Ya. pada ayat yang keempat khususnya. mohon dibacakan. Ya, saya kira perlu untuk kita sekarang mendengarkan kembali apa yang Tuhan telah sampaikan, yang dimana Yesus telah memberikan kepada kita teladan. Di sana dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini jelas satu firman yang sangat powerful, yang luar biasa, memotivasi kita, mendorong kita, memberikan kepada kita jaminan, bahkan kepastian posisi kita ada di mana dan apa yang harus kita lakukan. Yesus sendiri memberi teladan mempermuliakan nama Bapa Pak. Ya, Jadi kenyataannya justru kebalikannya hari-hari ini banyak orang mempermuliakan nama diri dan bukan menyelesaikan pekerjaannya Bapa, tapi pekerjaannya organisasi dan kerajaannya. Bagaimana? ini yang saya kira perlu kita kembali melakukan introspeksi secara sungguh. Karena seperti saya katakan di depan tadi bahwa masa kasih karunia ini pun akan berhenti. Ya. Ada masa di mana gereja tidak lagi bisa melayani. Pelayanan gereja akan berhenti. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya kita harus kembali kepada panggilan. Sebagaimana sering kali kita sudah dengar di bagian-bagian lain dengan jelas bahwa sesungguhnya kita ini telah dibeli dan dibayar lunas dan hidupmu bukan milik kamu lagi. Muliakanlah Allah dengan hidupmu. Ini hal yang sungguh luar biasa. Dan namun kenyataannya karena kemurahan Tuhan, karena anugerah yang luar biasa, sehingga masih kita lihat adanya semacam penyimpangan, kalau saya boleh katakan sebagai penyimpangan. Atau mungkin lebih halus lagi saya akan katakan bahwa belum sampai kepada maksud dari panggilan Tuhan. Belum sampai ke sana.
Sepertinya Tuhan itu membiarkan ya mereka kita ini bisa gereja Tuhan, hamba Tuhan bisa melakukan segala sesuatu menurut apa yang kita inginkan, menurut apa yang kita rindukan, menurut apa yang kita rencanakan. Itu Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita. Tetapi kalau toh itu masih kita bisa lakukan, saya ingin mengajak kita semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan. Katakanlah dia bekerja di kantor, dia sebagai ibu rumah tangga, dimanapun mereka berada, supaya melalui kehidupannya, melalui statusnya, melalui posisinya, melalui pekerjaan, melalui profesinya, permuliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Yesus telah memberikan kepada kita teladan, memberikan kepada kita contoh, patron kehidupan. Dia sebagai guru kita, guru telah meninggalkan keteladanannya. Yes. Dan itu harus menjadi kehidupan bagi seorang murid. Pak Pendeta, kalau ada pendeta yang, ini saya beri contoh Pak, supaya ke aplikasi sehari-hari. Dia melayani pelayanan kesembuhan, di syuting di media, dan dia berkata begini, waktu orang itu disembuhkan, siapa yang sembuhkan engkau? Lalu orang itu berkata, Tuhan Yesus. Ditanya yang kedua, siapa yang mendoakan engkau? Ya. Nah, menurut Bapak gimana? Jadi saya sama sekali agak kritis dalam hal seperti itu. Jadi saya sama sekali tidak memberikan tempat. Jadi hanya berbagai cara yang ujungnya sebenarnya hanya ingin supaya hamba Tuhan tersebut mendapat nama. Numpang. Jadi memanfaatkan kemuliaan Tuhan. Ya, memanfaatkan posisinya, memanfaatkan jabatannya. Ya, kalau kita memang mau mengatakan bahwa hanya Yesus yang menyembuhkan, ya 100%. Ya dia yang harus kita perkatakan, dia yang harus kita beritakan, dia yang harus kita saksikan. Tidak ada embel-embel yang lain bahwa itu siapa yang mendoakan. Bahkan masih saya juga dapati bukan hanya soal dalam kesembuhan, bahwa dia dulu, saya yang membawa dia untuk terima Yesus. Saya yang membawa dia pemulihan keluarga nikahnya. Saya yang melayani dia sehingga usahanya yang bangkrut itu telah dipulihkan kembali. Ini masih sering saya dengar. Nah, ini saya kira penting untuk kita introspeksi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Inilah saatnya. Karena apa? Kalau kita baca selengkapnya pasal 17 itu, akan kita dapati bahwa mengapa dunia belum percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus yang diutus oleh Bapa. Ini masalah-masalah seperti ini. Termasuk juga mempermuliakan Tuhan itu bukan hanya dalam soal apa yang harus kita kerjakan untuk dia, bagi dia, ya oleh dia dan kepada dialah, seperti Roma 11 ayat 36 ya. Tetapi juga ketika kita tidak bersatu saja antara hamba Tuhan dengan sesama hamba Tuhan, antara gereja dengan gereja, tidak ada kesatuan, tidak bersatu dalam gerak, tidak bersatu dalam ladang Tuhan, ya, saya kira dunia belum akan mau percaya bahwa Yesus itulah yang diutus oleh Tuhan. Ada banyak hal, termasuk yang tadi saya juga sudah katakan bahwa melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu membuktikan bahwa kita sedang mempermuliakan Tuhan, apalagi kalau menyelesaikan. Pak Pendeta Sudi, apa resiko jika ada hamba Tuhan, anak Tuhan mengaku anak dan hamba Tuhan, namun kenyataannya dia mencoba nebeng, numpang nama, dan dia mempermuliakan dirinya, organisasinya. Apa resiko jangka panjangnya? Karena Pak Sudi bilang tadi, ya oleh kasih karunia masih oke lah, dikasih toleransi, tapi pasti nanti ujungnya ada kan? Ya. Jadi begini, saya harus berangkat dari awal bahwa kita dipanggil, kita dipilih, kita diperlengkapi untuk melakukan sesuatu bagi dia. Yang sebenarnya sebagaimana Yesus mengatakan bahwa bukan aku yang berkata-kata itu, tapi dia yang mengutus aku. Bukan aku yang mengerjakan itu, tetapi dia yang ada di dalam aku. Bukankah ini sebuah teladanan yang jelas? Tapi kalau sampai ada hamba Tuhan masih juga mau memanfaatkan statusnya atau kepejabatannya atau pekerjaannya yang sedang dipercayakan kepada dia, saya kira dia harus mengingat kembali kepada panggilannya. Dia harus kembali bahwa dia belum menyerahkan hidup kepada Tuhan. Resikonya nanti ujungnya, ujungnya adalah ancamannya adalah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan dengan jelas pada bagian akhir nanti, aku akan secara terus terang mengatakan bahwa siapa kamu, aku tidak mengenal kamu, sebab kamu tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi kalau kemudian, padahal di situ dikatakan ayat 20-nya kan, bukankah aku yang bernubuat?
bukankah aku yang telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku yang telah membuat mujizat demi namamu? Tapi tetap dengan tegas 23 mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Tapi bahkan dikatakan dengan jelas, enyahlah kamu, hai kamu si pembuat kejahatan. Tapi saya tidak terima Pak Sudi. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak mempermuliakan Yesus, namun kok bisa buat mujizat, bisa mengusir setan? Sebenarnya kan simpel, kalau surga tutup kerannya, habiskan selesai. Kenapa seolah-olah dia masih oke? Tuhan bisa memakai siapapun juga. Jangankan hamba Tuhan, ya siapapun juga, bahkan mungkin bukan anak Tuhan, belum yang terpilih, tapi bisa jadi orang itu akan menyadarkan kita, membuat kita bertobat, membuat kita juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Bisa jadi siapapun itu adalah otoritas Tuhan, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tetapi ketika kemudian kita perbandingkan, kenyataannya orang itu masih membuat mujizat, kenyataannya orang itu membuat banyak orang bertobat. Saya percaya setiap perbuatan yang baik itu berasal dari Tuhan. Cuman masalahnya sekarang klaim akhir. Apakah yang bersangkutan itu melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Apakah yang bersangkutan melakukan apa yang Bapak kehendaki? Saya terlalu percaya banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah pada saat itu kita mengerjakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Baik, atau juga bisa jadi Tuhan membela firman-Nya, Pak? Ya jelas, sepanjang seseorang itu, jangankan hamba Tuhan, jangankan orang yang tidak percaya, orang yang percaya, orang yang tidak percaya saja ketika ternyata dia berbuat baik, bukankah itu ajaran Tuhan Yesus? Ketika dia memberikan pertolongan kepada seseorang, menolong orang yang sakit, seperti katakanlah Lukas pasal 10 itu orang Samaria yang murah hati. Tidak dijelaskan imannya siapa dia. Tidak diperjelaskan imannya siapa, apakah dia seorang yang percaya kepada Yesus. Tetap Tuhan akan memeteraikan, tetap Tuhan akan mencatatnya. Berarti kalau tuh ada kelihatannya hamba Tuhan hebat, diurapi, berhasil, belum tentu itu kehendak Allah. Walaupun umatnya berjuta-juta. Ya, saya sangat setuju itu. Karena kita sekarang jangankan terlalu jauh. Hari-hari ini kita sudah mulai melihat bagaimana Tuhan sudah mulai mau mencelikkan mata banyak orang bahwa siapa kita itu akan terukur pada akhirnya. Tuhan hanya senang ketika kita didapati melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, memang pada awalnya banyak seperti pekerjaan Tuhan. Katakanlah di dalam satu dapur orang sedang memasak, di situ banyak pekerjaan. Ya. Si majikan tidak memerintahkan kepada si A, si B untuk melakukan itu, tapi dia tahu di situ dia bisa bekerja, dia akan lakukan terus. Ya. Ketika dia lakukan terus, ternyata majikan akan berkata, "Hei kamu A, jangan lakukan itu, kamu lakukan ini." Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi selama kita mengerjakan segala sesuatu yang baik, Tuhan memang akan diamkan. Tuhan akan bisa memberikan tanda-tanda bahwa itu berasal dari Tuhan. Tapi ketika kemudian akhirnya kita mengambil kemuliaan itu, kita mengklaim itu sebagai milik kita, ini yang saya kira kurang tepat. Atau mungkin bahkan saya lebih tegas lagi mengatakan salah. Pak Pendeta, ya. Apa ukuran atau indikatornya bahwa pendeta atau anak Tuhan itu sedang mempermuliakan Tuhan atau dirinya, sedang menyelesaikan pekerjaan Allah atau dirinya? Indikatornya, Pak. Jadi itu kami tahu, oh ini cenderung ke sana, cenderung ke sini. Saya tetap akan memanfaatkan Yohanes pasal 17. Di salah satu ayat dia mengatakan begini, bahwa firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku beritakan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya. Dan mereka yang menerimanya itu semua adalah milikmu. Ya. Semua itu adalah milikmu. Dia dengan jelas itu menyerahkan semua bagi hormat kemuliaan Bapa. Tidak ada satu bagian sedikit pun yang dia klaim. Bahkan kalau kita mau jujur di sini, itu ada bagian-bagian yang lain yang sebenarnya kategori mempermuliakan Tuhan. Itu saya mau sebut kembali bahwa pertama adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memenuhi panggilan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyelesaikannya, dan kemudian firman yang diberikan kepada kita beritakan, dan kemudian kita merawat, memelihara domba-domba itu. Tetapi itu domba-domba sebagai milik Tuhan. Bukan pemilik tapi penilik. Bukan pemilik tapi penilik. Tapi banyak pendeta sekarang berkata dombaku dicuri. Nah, sehingga mendatangkan kepahitan, mendatangkan hubungan yang tidak baik sesama hamba Tuhan. Karena apa? Dalam hatinya kalau kita bertanya secara langsung,
pasti dia akan mengatakan, oh tidak, bukan itu maksudnya. Tapi kenyataannya dia telah menyimpan kepahitan. Oleh karena apa? Merasa bahwa itu miliknya. Ini sesuatu yang patut. Jemaatku, gerejaku, pengerjaku, jemaatku, pendetaku, pelayananku, dan apalagi ya yang hal-hal yang lain. Dan masih banyak hal lain yang ternyata kita belum legowo, ya, belum memenuhi secara tepat apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kalau dilanjutkan isi daripada pasal 17 ini adalah ketika hamba Tuhan tidak bersatu dengan hamba Tuhan yang lain. Jangankan dengan antar gereja, dengan sesama saja masih belum mau bekerja sama. apalagi beda denominasi. Apalagi sesama beda aja. denominasi. Ini saya kira perlu menjadi catatan kita. Padahal di bagian akhir sebenarnya, pada waktu di ayat pertama dia mengatakan, inilah waktunya engkau mempermuliakan anak. Padahal saat itu kalau kita baca lompat ayat 18, apa yang terjadi? Dia siap untuk menggenapi bagian, menjadi bagian untuk penggenapan rencana Bapa. Sekalipun dia harus tangkap, harus menderita, harus sengsara, dan harus mati. Dia rela, itu hidup mempermuliakan Tuhan. Artinya kalau saya sederhanakan redaksinya adalah bahwa kita mesti siap untuk dipakai menjadi penggenapan rencana Bapa. Ya. Sekalipun itu mungkin tidak enak buat kita. Yes, Saya kira Pak itu. Pendeta. Karena tadi ancamannya cukup signifikan, yaitu Matius 7 ayat 21 bahwa kita tidak dikenal dan kita membuat kejahatan. Ya. Kami mulai sadar nih, pemirsa Mimbar Betel sadar. Nah, langkah kami untuk sadar dan kami mulai meneladani Yesus di Yohanes 17:4 ini, kalau Bapak boleh beri langkah-langkah apa aja? Saya kira kita kembali kepada Roma 12 ayat yang pertama, kedua. Ya. Persembahkan tubuhmu. Kita harus persembahkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan? Ya. Kemudian, adakah kita sudah melakukan pembaruan akal budi kita? Adakah sudah perubahan? Adakah kita masih ada keserupaan dengan dunia? Cara berpikir kita, cara kita menilai sesuatu, cara merespon sesuatu. Apakah persentase terbesarnya masih keserupaan dengan dunia? Kalau itu masih terjadi, sekalipun Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk memakai jabatan kita, untuk memakai tongkat kita dalam pelayanan, tetapi kita harus berani melakukan introspeksi. Jadi Roma 1 ayat yang Roma 12 ayat 1 itu harus kita penuhi. Baru yang kedua, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau masih ada pertimbangan-pertimbangan, cara berpikir, merespon sesuatu, menilai sesuatu sama dengan cara dunia, saya kira tanpa sadar kita masih akan terus melakukan seperti yang kita tengarai tadi. Pak Pendeta, Ya. setelah kita tahu begitu dahsyat Bapak bukan hanya menyampaikan firman tapi menghidupinya. Saya tahu menghidupinya. Apa ini ada hubungannya dengan Bapak? Karena dulu latar belakang Bapak kan bukan. Ya. Terus menjadi iya. Apakah itu mempengaruhi dan bagaimana kisahnya Bapak secara umum tentunya yang tadinya tidak mengenal bisa mengenal? Saya sangat berani mengatakan bahwa sangat sungguh-sungguh mau mengatakan bahwa itu sangat besar pengaruhnya. Karena apa? Saya mau mengatakan bahwa saya dulu dalam kegelapan. Ya. Dan sekarang ada dalam terang. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana orang yang buta, orang yang dalam kegelapan, dikatakan dalam kitab Yesaya meraba-raba, seperti orang tidak punya mata, kan seperti itu. Ya. Dan ketika saya dipanggil untuk menjadi miliknya, saya seringkali katakan ini, saya lebih suka itu. Ya. Saya tidak seringkali mau mengatakan ketika saya dipanggil untuk menjadi anaknya, Yes. ya. Tapi saya lebih suka mengatakan ketika saya dipanggil untuk menjadi miliknya, saya benar-benar melihat keperbedaan yang luar biasa. Bukan sekedar katanya, tapi saya mengalami. Bukan sekedar itu hanya perbedaan antar agama, tidak. Tapi benar-benar yang saya dapatkan ini adalah sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan. Sehingga mengapa pada akhirnya saya merelakan diri untuk dibentuk Tuhan. Saya merelakan diri untuk dipanggil. Karena saya sebelumnya belum menjadi milik Tuhan dan sudah menjadi milik Tuhan. Maka saya suka sekali ayat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat umat kepunyaan kepunyaan Allah Allah sendiri. Itu saya suka sekali.
Saya memang orang yang terlahir dari keluarga yang sangat disiplin dalam Iya. soal agama. Iya. Jadi saya tidak pernah meninggalkan bagaimana kewajiban saya harus melakukan berdoa atau sembahyang dan sebagainya. Nah, rupanya Roh sudah bekerja di dalam hati saya, bagaimana mendorong saya untuk kemudian saya mencari, ingin bertemu dengan Tuhan. Justru perjumpaan yang saya alami adalah justru pada saat saya sedang melakukan tata cara sembahyang agama saya yang lama. Yes. Disitulah saya mengalami perjumpaan. Dan saya tidak percaya sama sekali tentang suara itu. Saya tidak pernah berpikir tentang suara itu. Tapi tiap malam dia datang dengan suara yang lembut. Kata-kata suaranya gimana? Boleh tahu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat. 14 ayat. I am the way and the truth and the Ya. life. Bapak pertama enggak bingung ini siapa yang ngomong? Ya, saya bingung sekali dan saya tidak berani bertanya, saya tidak berani mereka-reka, tetapi saya berdoa seperti ini, Tuhan, kalau Engkau itu lengkapkan, teruskan rencana. Tapi kalau nggak salah Bapak selalu doa tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, itulah masalahnya. Saya akhirnya bisa mengerti dalam setiap kalimat doa saya itu Diakhiri saya selalu berdoa, ada bagian itu yang menyatakan, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Yes. Ya, dan itulah jawabannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan doa saya didengar. Kan kemudian saya besok paginya itu setelah beberapa hari ya, saya mendengar suara itu, besok paginya dikirim oleh Tuhan seorang teman yang 8 tahun tidak pernah berjumpa dengan saya. Ini Bapak sudah menikah belum? Oh sudah Menikah. Baik. Berarti kan istri juga masih Ya, Masih belum. masih belum. Ya, terus? Dan akhirnya kemudian dia datang dan dia mengatakan, bagaimana kabarmu? Saya susah dalam 2 minggu ini mencari kamu di mana. Dan saya terus berapa kali mimpi kamu. Emang kamu ada apa? Saya katakan nggak ada apa-apa. Saya bilang, saya nggak ada apa-apa. Tapi ya itu tawaran yang akhir itu yang kemudian membuat langkah saya menjadi berubah. Nanti malam ada acara. Saya katakan tidak ada. Ikut makan malam dengan saya. Nah, itu saya diajak ke satu hotel. Dan memang di situ sedang makan malam. Tetapi ternyata setelah makan malam itulah di situ ada ibadah Full Gospel Businessman Fellowship International. Disitulah kembali saya mendengar kata yang sama. Wow. Dan kata yang sama dari seorang hamba Tuhan itulah yang membuat saya seperti mau nyambung gitu. Iya, nyambung dan seperti kesetrum gitu. Saya terkejut. Mbak John tuh ngomong gimana? Ya, dan kemudian saya katakan begini, itu tadi apa itu? Oh iya ada ini kamu baca. Ya itu dibuka Alkitabnya Yohanes 14 ayat 6. Dan saya membaca itu seperti tulisan itu sedang menyala gitu. Wow. Wah, saya bergetar tetapi marah sebagai manusia yang saya masih mempertahankan entitas saya. Oh, di situ ayatnya. Ya, dan kemudian saya katakan, kamu ternyata mengajak saya ke tempat yang najis seperti ini. Dia bilang, saya mau pulang tapi nggak bisa keluar dari ruangan itu. Dan setelah pulang di parkiran saya omong sama teman saya, jangan sekali-kali kamu ajak saya ke tempat seperti itu. Jadi masih ada perlawanan. Masih ada perlawanan, tetapi jujur dalam hati ini sudah menerima sesuatu yang saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Tetapi saya kembali lagi melakukan sembahyang saya. Dan ternyata 1 minggu lagi dia datang lagi mengajak saya untuk ke tempat yang lain untuk acara yang sama. Ini saya kira kalau bukan perbuatan Tuhan tidak mungkin. Ya. Bagaimana kesimpulan daripada Bapak menghidupi firman yang Pak sampaikan dan Bapak toh kenyataannya tidak mengalami kerugian, bahkan mengalami kemuliaan Tuhan? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah karunia Tuhan. Ya. Tuhan pernah berfirman bahwa aku memberikan kasih karunia kepada siapa aku memberikan kasih karunia. Ya. Aku menyatakan kasihku kepada siapa aku menyatakan kasih. Jadi kekristenan itu bukan agama, bukan kelengkapan daripada kehidupan, tapi kekristenan itu adalah kehidupan itu sendiri. Yes. Jadi kalau kita menjalani kekristenan oleh karena kita punya agama Kristen, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan itu sendiri. Artinya berikutnya adalah bahwa kita harus percaya bahwa kita telah ditebus. Amin. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Yes. Kita menjadi manusia baru. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada dalam diri kita. Untuk memastikan itu, firman Allah
adalah merupakan makanan kita. Ya, makanan kita. Dan itu ada firman jelas mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Setiap hari kita harus baca firman, harus merenungkan, harus melakukannya. Yes. Dan melakukan itu adalah pengajaran daripada Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kalau itu yang kita kerjakan, niscaya kita akan menikmati. Bukan sekedar apa yang dijanjikan Tuhan, tapi keperbedaan dari sebuah kehidupan. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi hidup kita akan hidup dalam kepastian. Hidup tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Masalah tetap ada, tapi kepastian ada di kehidupan kita. Kepastian itulah yang membuat kita tetap teguh berdiri. Kita bisa menikmati hidup. Dan saya percaya karena saya tidak hanya sekedar mau menyampaikan, tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saya nikmati, semua itu tadi yang sudah saya sampaikan kepada saudara semuanya. Dan maka nikmati kebaikan Tuhan, nikmati dan manfaatkan kasih karunia Tuhan. Inilah kesempatan. Saya mau tutup dengan pernyataan. Kesempatan itu dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat pertama dan yang kedua. Di situ dikatakan bahwa pada saat aku menolong kamu, aku akan menolong kamu. Kapan itu waktunya? Hari ini. Ini hari penyelamatan. Tuhan tidak pernah menunda apa yang Dia sudah rencanakan. Sepanjang waktu kita, bukan saja tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tapi sepanjang hari, dari jam demi jam, dari waktu demi waktu, itulah kesempatan kita. Disitulah kita sebenarnya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka saya mengatakan, orang bodoh membuang kesempatan. Orang malas menanti kesempatan. Orang rajin memanfaatkan kesempatan. Yes. Sedangkan orang bijak itu mencari kesempatan. Amin. Saya kira itu yang bisa saya bagikan dan saya berharap kita semua akan maju dalam Tuhan. Yes. Kita akan jadi alatnya, kita akan jadi saksinya. Bila kehidupan kita hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan mencerminkan kemuliaan Tuhan itu jangan sudah pikirkan itu sekaligus. Itu proses. Nanti bisa dibaca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Hidup kita akan mengalami perubahan. Terus berubah. Sampai kita dibuatnya menjadi serupa. Dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pak Pendeta, saya akan berdoa. Ya. Bapa, sungguh satu anugerah. Kalau saat ini kami dapat menjumpai umat kepunyaan Tuhan. Yes. Kami percaya firman yang kami beritakan adalah berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang akan menggenapi semua firman yang kami terima. Yang pendengar semua menerimanya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar. Yes. Dan kami teringat akan firman-Mu dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Kasih Allah itu hebat atas kami, hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka mohon berkat kasih karunia-Mu Engkau limpahkan ke seluruh pemirsa ya Tuhan. Engkau mengetahui kebutuhan mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Sebab Engkau adalah tabib agung. Engkau yang mengampuni dosa-dosa, Engkau juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang membutuhkan jalan keluar, Kami percaya Engkau berjalan di depan mereka Tuhan. Yes, Lord. Engkau yang akan buka, Engkau yang akan meratakan gunung, Engkau yang akan mematahkan setiap palang pintu besi itu. Terima kasih Bapa di surga, bilah nama Tuhan dipermuliakan dalam segala perkara hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pemirsa Mimbar Betel, sungguh firman yang sangat on fire. Beliau menyampaikan, Pak Pendeta Sudi, bukan kata orang, bukan teori, tapi beliau menghidupinya. Bahkan kita akan sambung di episode yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa di episode yang akan datang yang lebih luar biasa. Salam Betel mantap.